Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat baik fungsional maupun struktural di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang terhormat Kiai Haji Imam Ma'ruf yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mubarak ini. Semoga selalu mendapatkan kuturan nikmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah acara ini kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Ila hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Sadaqallahul adzim. Marilah Bapak Ibu sekalian kita dengarkan taklim kita pada hari ini yang akan disampaikan yang terhormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imam Ma'ruf. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang beserta rekan-rekan semua, hari ini saya ingin berbicara bersama-sama, ngaji bareng-bareng dengan inspirasi begini. Logika di Kementerian Agama itu menurut pikiran saya harus ditambah dengan logika keimanan. Nah, pemikiran niki kula niku mikir ngaten. Sinau di pepatah bahasa Arab itu ada kaidah al-insanu abdul ihsan, bahwa manusia itu adalah budak dari kebaikan. Ini apakah hal semacam ini cukup kita terima begitu saja? Apakah seorang yang ada di Kementerian Agama atau kita ini perlu juga melengkapinya dengan logika-logika yang lain? Jadi monggo dicoba mawon logika teman-teman di Kemenak ini, apakah murni mengikuti al-insan abdul ihsan, apakah sudah siap dengan logika yang lain? Analoginya begini, sering kita orang Departemen Agama ini mengkampanyekan ayo sekolah madrasah, madrasah lebih baik. Sekarang logikanya kita balik begini, kita sedaya ini butuh dahar wonten tiyang sadyan rawon kali. Yang satu ini orangnya santri, ahli ibadah, katakanlah beri nama A. Yang B ini juga jualan rawon, tetapi notabene B ini Islam tapi sholatnya ya asal-asalan, tidak santri. Kebetulan yang dijual oleh toko A yang orangnya santri ini rawone gak enak, toko ini rusuh, lek dodol bermuat.
Kemudian yang B, ini orangnya yang jual gak pati sembahyang, gak santri, gak kenal agama, hanya KTP Islam. Tapi tokonya itu bersih, rambutnya enak, sing dodol mesa-mesa. Niki kalau tak matur mawon kira-kira kanca kemenak menawi marun teng pundi. Sing mesa-mesa ya iki. Sing mesa-mesa nggih. Berarti kalau begitu sudah menyatu bahwa al-insan abdul insan. Terus apa artinya madrasah kita kampanyakan kalau madrasahnya jelek? Kalah dengan SMP negeri, kalah dengan SMK. Kalau mengandalkan ini rasanya agak lama majunya Kemenak. Tak ada di mana. Cek bingung. Nah, ada penjahit itu santri dan santri. Orangnya ahli ibadah. Tapi lek jahit niku jan ora tepak belas. Janjine belenja. Ukurane ora cocok. Lah terus penjahit yang A ini enggak santri. Kalau ekstrim barangkali Islamnya diragukan. Tapi jahitannya pas dan bagus. Janjinya tepat. Nah, yuk dijawab sing rada kan. Kompon-kompon Pak ini. Kira-kira jenengan jahit nih teng pundi? Berarti fanatisme keimanannya sudah hilang. Jadi gak peduli apa orang itu iman apa enggak, santri apa enggak, yang penting jahitannya bagus ya. Wis gak mikir sing dodol iku santri itu kok sembahyang, sing penting rawone enak. Apa ini kita teruskan? Kok ya iya. Nah, Masya Allah. Ini ternyata memang dikampanyekan banyak orang dan kita pun juga kampanye. Tapi manakala kita itu ada di daerah tertentu, kita punya madrasah, kita punya pondok yang kalah dana, kalah funding. Katakanlah pondok salaf di desa itu yang nyumbang tidak ada. Kemudian kedatangan pondok baru yang punya dana jaringan internasional. Apakah kaidah ini tetap dikomandangkan? Apakah tetap al-insan abdul ihsan, sentek murid? Karena pasti akan memilih terhadap pelayanan dan fasilitas yang ada. Nah, dari sana kalau mau coba-coba, kalau mau tolaah, salah satunya di buku sing kalau foto ini judulnya Al-Ahadisul Qudsiyah karangan Syekh Mutawalli Asy-Syarawi. Niki kalau fotokopi tidak di foto mawon kali jenengan. Ini adanya 50 mungkin sak lembar bisa. Tak tolong. Jadi dibagi-bagi, kita akan mengembangkan logika tambahan bahwa orang Kemenak kita yang ada di agama ini, saya kira tidak cukup pakai kaidah satu bahwa fasilitas itu satu-satunya. Fasilitas itu satu-satunya. Jadi monggo dipelajari bareng-bareng. Gue menawi bagi terus pindah nang rawon. Sing rawon sing dodol masuk kabar enak, sing penting santri. Apa kira-kira? Karena kita ini berulang-ulang gagal di dalam mengkampanyekan itu gagal. Contoh pada saat kita itu mau mengembangkan logo bahwa kita itu harus fanatik terhadap
toko kita sendiri. Ya bolak-balik gagal mawon sik kalah kalian swalayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di halaman 338 dari, tentu jenengan sudah tahu lah siapa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Nama lengkapnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Semoga kita wawas mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbatullahi li'abdihi. Utawi iki iku bab mertelane mahabbatullah li'abdihi. Cintane Allah datang kawulane Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi. Memang kitab ini kumpulan hadis qudsi. Nah, Inna Allah astuni Gusti Allah tabaraka wa ta'ala iku idza ahabba nalikane cinta sapa Allah abdan ing seorang hamba. Jadi Allah itu kalau sudah mencintai hambanya, nada moko undang-undang sapa Allah nimbali Allah Jibril ing malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil. Kali ini insyaallah jenengan pun kenal hadis ini sudah biasa. Maka Allah dawuh Inna Allaha setuhuni Allah. Lainnya belajar balaghah sastra ini Allah yang mbak kok si muni Inna Allaha. Kok orang muni anak nggak mau. Inna Allaha setuhuni Gusti Allah iku qad ahabba. Teman-teman cinta sapa Allah fulanan ing fulan. Jibril, sungguh Allah mencintai seorang ini. Fa ahibba. Sikote amana yufin. Fa ahibba moko seneng mau sampean hu ing fulan. Jibril, saya senang terhadap orang ini, tolong kau harus senang pada orang ini. Fa yuhibbu moko seneng sapa Jibril hu ing fulan. Fa yuhibbu moko seneng hu ing fulan sapa Jibril. Akhirnya malaikat Jibril mencintai orang. Setelah malaikat Jibril diperintah Allah senang dan menyenanginya, tsumma yunadi, moko kali-kali undang-undang sapa Jibril malaikat Jibril pakai fi'il mudhari. Berarti ya langsung dan seterusnya. Falsafah fi'il mudhari kan zaman sekarang kadang-kadang. Jadi malaikat Jibril tidak henti-henti akhirnya. Nah, bagaimana memanggil Fisama ing dalam langit, malaikat langit dikomando oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Inna Allaha setuhune Allah iku qad ahabba senang Allah fulanan ing seseorang. Allah senang pada seseorang. Fa ahibbu moko senanglah kamu sekalian ing fulan. Fa yuhibbu moko senang hu ing fulan sapa ahlus samai, semua penduduk langit. Wa yudha'u lan den selehake lahu marang si fulan apa al-qabulu terterima fi ahlil ardi ing dalem bumi. Niki sing akhirnya jadi bahasa kampung, heran-heran. Lah iya rawon yo gak pati enak, yo gak pati bersih, tapi kok lari sih Masya Allah. Wong agama pantangan lek sampai jawab, oh itu bolak-balik nang Gunung Kawi. Gak boleh punya filosofi nganter. Kita harus punya hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi orang itu kalau disenangi Allah, itu pasti semua penduduk dunia ini senang. Makanya kalau nanti diceritane Yai Rasul yang sepuh patah, kalau diceritane Imam ngaten. Jadi aku biyen dari Indonesia itu sangka sono tengah. Karena sono ketapang. Nang Karangsari sih. Jadi dari sono tengah ke Karangsari ke dalamnya apa mungkin. Dari Bapakti langsung ke Panjen, Ketapang ini masih barunya. Jadi Ketapang baru. Tapi karena Yesaya disenangi Allah, malaikat Jibril ini memandu malaikat langit memandu penduduk bumi. Akhirnya tiang Blitar, tiang Gunung
pundi, jalan kaki ngaos teng Keramat. Nah ini bisa jadi kita kembangkan pemikirannya ternyata, jadi kita tidak silau terhadap fasilitas terus, tetapi orang agama harus punya kekuatan yang modelnya dari hadis qudsi. Jadi tak paling ono wong dodol rawo. Masa sih pancet jawabannya. Aneh santri. Pilah-pilah. Tapi rawon rusuh gak ada. Sing duwe iki gak santri blas rawon resi dul rasane. Ngampun kira-kira masyarakat tumbas rawon teng pundi. Sampai sing ngaji hadis qudsi. Tentu jawabannya akan tidak langsung tegas, yo ndelok-ndelok. Sing warungi rusuh iku kira-kira nak Allah yo. Apa mek ketoke sembayange cakep, apa pancen disenengi Gusti? Kejeron ya. Jangan asih dikejar. Artinya apa? Kita kadang-kadang tidak berpikir ke sana. Dan banyak mutiara-mutiara kampung itu yang kadang-kadang justru kita terheran-heran, apa yang ini kok iso santri ini akeh, kok iso nguriti kuatan padahal yang panjen lebih lengsaran. Terus oleh kuda angsapan di dhuwur isine piro? Nggih sak kamar sing inggil niku ukuran 3/4 isinya anak 50. Kamar 3x4 second. Jadi kalau tidak ada kekuatan tertentu logika tidak masuk. Saya hanya berpikir ya, kalau kita langsung terjemah pada logika sederhana al-insan abdul ihsan, ini akhirnya kita menjadi merendahkan aset-aset kita, kiai kita, ini kita tinggi kota kira. Terus putih saya sih ngaji hadis putih tumbas rawon terbudi. Nah, terus ini dikomentari oleh saya Mutawalli Asy'ari, ini dikomentari. Nah, ini kita baca komentarnya. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hentikan sopal haqqu, tetap yang maha benar, kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang dipakai surah Maryam ayat 96. Ini monggo kalau itu memang dirasa manfaat, makin dengan sosialisasi ke jamaah-jamaah dengan bahasa dan kemasan dengan yang tentu berbeda dengan keterbatasan saya. Allah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Maka modalnya ada di tiga ini. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Orang kalau sudah amanu wa amilus sholihat, ini pandangan lahir hilang semua. Fasilitas-fasilitas yang tadi hilang semua, menjadi kecil karena yang ngatur langsung Allah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Rasa di mana ini lekojak menakis apa sedaya. Saya ja'alu moko bakal ndadeaken lagu marang alladzina amanu sholihat sapa ar-rahmanu Gusti Allah ndadekno napa wuddan ing seneng. Dadi sing ngatur seneng iki akhire Allah. Nah niki kula berpikir barangkali di madrasah-madrasah kita, di binaan-binaan panjenengan niki penghuni-penghuni dan pengurus-pengurus itu juga harus meyakini ini di tengah persaingan dana yang sekarang koyo kudu kalah mau ini karena yang biayai kalah ini harus dikembangkan. Jadi saat ini kita awas terjemah saya pertama di kalau nanti di lampung di boyo itu buat ditukan itu buat dikojo di kalian kusani masuri tulangnya yang telek moyo ini kalau gini neni nggak terlalu bahasanya neni masjid better wapan kepingin rame lah gitu ya
jamaahmu penuh, gampang. Terus pundi nang Surabaya, Sunan Ampel pinten makam itu kono. Kira, logika yang mana? Mau makam Mbak Ampel dipindah nang Baitur Rahman, yakin. Bis rombongan gitu, full. Niku kula uber. Jadi kalau didukani yai tak uber. Yo opo keterangan. Nah jadi kalau mau mutolaah niki Pak Zuledi dalam kitab Al-Bikra karya Syekh Al-Qurtubi. Di sana ada kalimat anna fi barazihim tasarrufatin wa barakah. Sungguh di dalam alam barzahnya para waliullah kekasih Allah itu masih andum beberapa kelebihan-kelebihan dan barokah. Jadi punya kekuatan yang kemarin di NU tumpang berlaku ini. Walaupun masih hidup bisa. Kalau sampai melamun baca-baca iya, oleh panjang kebingungan kira-kira senoso nggak mungkin pindah makam Mbak Ampel. Ya kira-kira soal nang Pekalongan nang Habib Lutfi bin Yahya golekno kontrakan ndek panjen. Artinya apa? Habaib saya timur insyaallah sowan nang panjen. Artinya penghuni-penghuni, pengurus-pengurus, kepala-kepala sekolah, murabi di sekolah, di ma'had, di apa itu memang perlu orang yang aman. Seperti mau. Jadi ya karena kita ini logika Al-Quran, ya ini harus kita ikuti. Terus bunyi keterangannya si Syekh Muhammad. Ayat ke-6 saya ja'alulahum mawaddatan wa mahabbatan. Allah bakal dadosaken dumateng tiyang amanu wa amilus sholihat. Atau sebelum ini kalau penjenengan menerjemah as-sholihat, ini kan sama dengan di tafsir surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sholihat ini kan sama. Ternyata sholihat ini diterjemah amal baik kepada 5 unsur dunia. Iman iya, amilus sholihat niku Jaman nomor ini. Mu'annas salis. Nek wong kemana kok cerita kok iki kalau anak tuh wis mesti di luar kepala. Di luar kepala. Nek terjemahnya sae nang Allah, sae nang Rasulullah, sae nang podo makhluk, sae nang hayawanat makhluk hidup, dan sae kepada jamadat. Jamadat niku termasuk watu. Jadi pokok wong niku nang pangeran sae, nang Gusti Nabi sae, nang podo menungsane sae, kemudian nang kewan-kewan sae, kemudian juga pada lingkungan batu-batu dan alam-alam juga sae. Itu berarti memenuhi as-sholihat, ditambah iman. Dimanjen di akhir, tapi lain niki sakit Allah akan menurunkan al-huda. Takumu alal iman. Takumu kan jumeneng apa si mahabbah alal iman ing atase iman. Wa taqudulan iso kokoh ila syiddati ta'alluq marang banget ta'alluq. Jadi tiyang ingkang sadar sifat aman wa amilus sholihat niku imannya sudah menyatu betul dengan hatinya. Nah, nih sampai ada contoh yang sangat menarik. Laqad ja'alal haqqu subhanahu, Allah mendatekne fi kaunihi ing dalem ananiyasi syiddatut ta'alluq. Kita ambil domir yang terdekat. Nah, asbaban ing dadi sebab piro-piro sebab lihadil mahabbah wal mawaddah. Jadi orang tertarik walaupun tidak ada fasilitas fisik. Ini ngapunten gini khusus penjenengan, jangan disampaikan pada saat memberikan penyuluhan kepada madrasah. Nanti kalau memberikan penyuluhan dasarnya ini malah agak besi-besi. Pak Wopo yang penting militan jelas gitu. Tapi ini kita harus punya keyakinan ini harus punya. Nah, ini sampai beliau memberikan contoh ka'antal
insanan yuhibbuka wa yatawaddadu ilaika. Nah, kantara kaya oleh ningali sira insanan marang menungso, yuhibbu moko seneng sapa insan ka ing sira. Wa yatawaddadu lan akhire dadi cinta sapa insan ilaika marang sira. Ada orang itu yang baru ketemu itu sudah seneng. Ket panggil dereng ngerti track recordnya bagaimana, belum tahu siapa sebenarnya. Sik ketemu tok nih wis senang. Insyaallah. Itu ya sebut dia ingat. Kaca kula sampai di korupian telepon sumpah kadang bocah dengan apa? Panggil Romo Yesus ini padahal belum kenal. Sik ketemu tok niku piro sik pun aja. Sik ketemu ketemu awake dhewe aja wong kucing malah. Masyaallah. Ini gue merenung ngaten iki barangkali mulai berpikir. Nah, artinya saya hanya menyampaikan jangan sampai kita itu akhirnya silau dengan jargon-jargon promosi-promosi itu, tapi kita harus punya komitmen semua itu kalau Allah yang ngotot, tidak ada yang sulit. Nah, ini jadi kadang-kadang kita melihat seseorang langsung seseorang itu mencintai kita. Si pedodok merasa senang. Pasaatan di dalam waktu yang berbeda. Taro ningali sirahu ing insan mobilan hale wong kang madhep alaika ing atase sira. Demikian pula kadang-kadang ada orang datang kepada kita. Kalau tadi itu kita datang ketemu wong langsung senang. Juga ada orang datang kepada kita, nggih. Taqumu lahu wa tabushu fi wajhihi. Pesan itu ajar. Ajar berarti. Nah, kemudian saat ada kita melihat orang dan kita menghadap, orang itu menghadap kepada kita, awake dhewe langsung jumenengi lagu marang si insan. Kaya ora nyambung. Nah, wa tabushu lan ajar sira fi wajhi ing dalem wajah insan. Akhirnya kita itu melihat orang itu seneng. Gitu kalau niki subjektif atau enggak, kadang-kadang kita itu menunjukkan wong iku paling gak mati ibadah itu wong usuh wajahnya. Iku sudon lho temenan. Tapi kadang-kadang orang walaupun ndak tampan, ndak ganteng. Nah, mboten ayu, mboten macam-macam, tapi ketemu niku kados seneng, kados dijak jagongan enak. Wa tafsahu tafasah nggih monggo, wa tafsuhu nggih monggo, tafsahu nggih monggo, lahu maramot fil majlis. Akhirnya menjadi majelisnya itu nyeneng nih, akhirnya malah sembar ning majelis seneng. Kalau sudah semacam ini, summa tas'alu monggo ditakon sira anhu saking insan in ghaba lamun kateko. Nah, tidak ikut kok ada rasa rindu, ada rasa kangen. Niku ternyata Allah semua yang nyata. Wa ta'udu lan nyambangi besuk secara bahasa Jawa kan apa tilik. Nah, wa ta'udu lan tilik sira ing insan in marido lamun loro sapa insan. Kalau sakit disambangi, lek gak nyambangi koyo gak penak. Nyambangi koyo gak penak. Nah, kok sampe gak penak. Oh, roto loro nemen nek gak disambangi utangku gak nyaur iki. Nek lek loro niku disambangi, nek gak nyambangi kaya gane. Niku berarti sudah ada apa? Ta'alluq alal iman. Sudah ada ta'alluq alal iman. Nah, wa tusyarikuhu al-afrah. Waktu syarikulan nyebutoni gembulan ke insan apa al-afrahu kebungan. Jadi bunga ini jadi nah, ini kalau diterjemah kalau beliau bangga kita ikut merasa bangga. Kalau beliau susah kita ikut merasa susah. Wa tawasihi fil ahzan. Nah, merasa iba dalam kesusahan. Jadi awake dhewe ini susah terus iba. Wa tu'azirahu inda syada'id. Kalau teman itu mengalami sesuatu yang berat, karena itu
lupa atau apa seperti sekarang, maka kita menjadi peduli. Nah, niki terus fahadihil mawaddah. Nah, ini penting nih kalimat ini. Fahadihil mawaddatu utawi iki mawaddah iku nasyiatun jukul. Cinta yang semacam ini adalah tumbuh an hubbin wa mawaddatin sabiqatin, yaitu dari kecintaan, kesenangan yang terdahulu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mutawali salam ini ingatkan kalau ini kalau tulangnya dengan ini juga mengomentari bagus terhadap apa yang ada sekarang. Ini coba. Waqat tan sya'ula. Dan terkadang ilmu doreng kita nggih. Waqat tan sya'ulan terkadang cukul opo al mawaddatu mawaddah bisababil qarabah. Dengan sebab keakraban. Nggih wonten pancene wong niku menjadi menyatu karena akrab. Awil masalihi utawa karena masalih al mutabadilati kan kilih gumanti kan ijolan iki kados niki wau awake dhewe marung nang sing bersih itu karena imbalan pancen nggih enak pancen itu ya memang iya. Awis shadaqati utawa sedekah karena loman akhirnya dadi hati. Fahadihi asbabul mawaddati fit dunya bainal khalqi jami'an. Jadi fahadihi muka utawi iki sinebut ning ngarep sing diarani mawaddah jukul kelawan qarabah wal masalih iku asbabul mawaddati pira-pira sebabe mawaddah fit dunya ing dalam dunia. Logika dunia memang begitu. Bainal khalqi antaranya makhluk jami'an hale kabeh. Mukminuhum wa kafiruhum. Nah, baik mukmin maupun kafir. Memang kalau kita berpikir kata Syekh Mutawali, berpikir sederhana, ya tidak peduli kafir, tidak peduli mukmin, pokok fasilitasnya bagus, orangnya sopan, fasilitasnya ada, mesti ke sana. Yang saya maksud kalau kita sudah mempelajari semacam ini, maka logika awal juga kita pakai. Tetapi jangan lupa bahwa di balik itu ada sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa oleh setengah lembar lagi dites manik ya. Nah, ini ngeten. Misalnya putra jenengan wae sekolah. SD niku lengkap, fasilitasnya lengkap. Adik SD niku SD ini kayak wong liyo, Terus MI ini niku cedek kan kira. Tapi MI ini sering kosong. Gurune ora jelas. Terus ngabut jenengan selaku personil orang Kemenang. Kira-kira putrane di sekolah nopo? Diulang dhewe. Oh, diulang dhewe. Niki saya kira penting di dunia Kemenang itu untuk kolaborasi. Sehingga kadang-kadang tadi poyo-poyoan. Kalau banyak-banyak kampung sering moyoi, yo dadi pengurus dek ngriku. Gitu, terus sing wakofane bae. Tapi anaknya gak di sekolah. Gak di sekolah ngriku. Kakek tetap megel oleh kita. Kau gak di sekolah soalnya bentino ini guru ini macam ini gak maju belas. Nah, kalau kok adanya berpikir, kalau kita hanya berpikir sedemikian itu saja, maka
kita menjadi berat untuk mengkampanyekan milik kita, milik Kementerian Agama yang memang harus bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa itu longgar-longgar mawon kalau tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan di kampung, contoh deh Panjen lah, Panjen, yang teman-teman ke Panjen mesti paham. Misalnya ada TK muslimat dengan TK milik orang lain. Nah, barusan milik orang lainnya didrop dana 1,3 miliar. Gedungnya langsung wapi kuat. Sing dek muslimat. Nyelempit cilik. Masih bendino nyanyi ya lalwaton. Jadi kiai bener tadi nyemangati bener, tapi lah kondisinya kados ngaten. Kursi rusak. Buat dari ini jujur mawon. Misalnya dengan ada di daerah itu, misalnya, kira-kira putranya di sekolah nomor itu nopo betul. Nah, oleh karena itu, Pak, barangkali dengan mempelajari ini, kita harus ada gerakan. Gerakannya apa? Gerakan luar manajemen, ya kita harus mengikuti qattan sya'ul mawaddah di sababil qarabah abil masalih al-mubadilah bis-shadaqah ini ya. Jadi menggunakan bahwa al-insan abdul ihsan, semua orang itu adalah hamba kebaikan. Pokok ada fasilitas yang bagus, pokok yang ini mesti ke sana. Maka ini tidak boleh berhenti, kita berbenah. Tetapi saya kira kita selaku orang yang berkecimpung dalam bidang agama, ini juga harus dikomandangkan bahwa ada karomah tertentu, kekuatan tertentu di balik itu. Nah, di balik. Nah, aman wa amilus sholihat ini kalau merujuk ke Ihya, itu juz tunggal. Nah, buku kula halaman 35, boleh buku jenengan halaman di. Karena halaman itu aku iso orang duwe. Niku pancen dek riku disebut. Jadi bahwa qadatul ummah alladzina kathura atba'uhum. Jadi orang yang disebut dengan panutan umat yang pengikutnya banyak sekali, kullu wahidin minhum, karena itu ada 5. Masing-masing barisannya yang dimasukkan itu madhab 4. Sebenarnya madhab 5 di Ihya ini masukkan. Oke. Jadi pengikut yang dimasukkan itu 5. Di samping Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali juga Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri di Imam Ghazali dimasukkan dalam Qadatul Ummah, madhab 5. Nah, ini ada bahasan sendiri kenapa Sufyan As-Tsauri ini kok tidak ada namanya sampai sekarang, karena memang contoh yang dibuat oleh Allah tentunya Sufyan As-Tsauri tidak punya pengikut, tidak punya penerus. Pada saat tidak punya penerus maka hilanglah nama. Kalau Imam Syafi'i kan ada Imam Nawawi, ada orang-orang alim. Ini terus para mubalik termasuk kita. Awak itu dimiliki orang kemenang biasa di kemenang, saat putra-putra kita tidak ada di sana, besok ya kami berdiwang. Tipe putunya paling gilis. Jadi Mbak Sampian mau kemenang dia. Oh karena sih bisa ngaji belajar. Maka itu Sufyan As-Tsauri itu tidak terbaca karena memang tidak ada penerusnya. Nah, baik, dalam konsep Ihya, agar aman wa amilus sholihat prakteknya bisa punya yoni, itu maka dituntut qadatul ummah atas penjenengan. Ya, saya bangga lah misalnya ada kepala KUA, kepala madrasah, macam-macam itu memang mau tidak mau harus meraktekkan 5 yang disampaikan oleh Imam Ghazali. 1 memang abidah, 2 zahidah, ini masyhur sekali. Yang ketiga aliman bi ulumil akhirah, yang keempat faqihan bi masalihil khalqi fid dunya, dan yang keenam adalah muridan bi fiqhihi wajah Allah. Tinggal praktek.
Jadi lewatnya nawai diri datu qadatul ummah kudu abid, dan abidan itu simfa'il. Simfa'il itu orang yang memang ahli ibadah. Nggih sak repot terus punti lek wong menang nggih kudu Tuhan. Nggih. Masa to melo karnaval. Iya betul tahajud. Dong banyak kita bawa bendera kementerian. Saya kira menjadi agak lucu kalau kita itu ada di kementerian terus sholat di kacamata. Dan itu saya kira juga menjadi tidak cocok. Kalau kita membela diri, kita pulau mau fitness di kacamata atau pantas. Kalau tahu dan ini kudu saya gila coro pulau kayak ngapunten tadi ya jangan menjadi pedoman. Ya namanya kita orang di komentar ini namanya sering baca hadis paling boten gitu mari riyo ben di poso malin di poso. Tidak sih Pak, aku sing paling gak setuju iku. Nanti sama tidak praktek nopo bulan sumaat bapak adba asid tata min sobat ini kan tadi. Itu dia. Zahidan ini tinggi. Zahidan ini maksudnya tinggi. Kalau mutolaah di buku Risalatul Qusyairiyah, di kitab Risalatul Qusyairiyah, zahid dan zuhud niku. Walau wali tersemai zuhud. Ternyata zuhud niku prakteknya lomai. Jadi jenengan nerjemah apa saja definisi zuhud, tapi ketemunya nanti lomai. Karena yang namanya zuhud niku dunya gak mlebu ning ati, prakteke gak eman. Maka ulama ahli tasawuf mengatakan zuhud itu maka ujung-ujungnya adalah loman. Ini pokok loman. Alhamdulillah. Usah dikomentari masalah loman ya apa itu. Allah tak ada dikomentari. Yakin menawi pas Jumat kok tak liwat dengan minimal 200.000. Menjadi lucu kalau khotibnya orang kemenang kotak liwat orang mojo yasin. Nah ini teman-teman ini saya. Nah, ada pun teknik membuat kalau cerita nggak kalau nggak berkenan. Dulu ya Mas Duki Bargosono itu punya teknik sodako itu saya. Nah, cerita di Panjit. Tapi beliau itu karena dosen, terus gajinya nggak diambil, diletakkan di bank terus ada bunga. Bunganya itu akhirnya 5 solehil minim. Caranya ini kalau seneng, gini nyoba tapi walaupun tidak maksimal penyembuhan. Jadi nggak lekun poswannya tadi, lajeng tiang sing sadean bakso, sadean nopo sego goreng itu disopong. Piro rek hasilnya ini rek. Anu ya sampai gak kepingin anu, digedek no tak usah. Kepingin ya, ngomong gak modal ya. Betul ya mas? Kayaknya betul ya mas? Kita sekitar kansal juta. Nama mas? Padahal sing dikek nol itu pancen GHM dia dari uang yang tadi, dari bunga bank. Nama mas? Ini setahun ya, setahun balik no. Ini jadi kau usah, pokoknya setahun deh. Ini pembangunan. Setahun moro, setahun. Ngapunten ya ini dari sakit cakep ya sakit dan ya ini ngata. Anak wis dikok nglambi ta, dereng ya. Ya wis iki kok nglambi. Seneng. Padahal nggih asline pancen nih ditambah dengan sedekah pribadinya. Ade mboten
teman-teman kan beri koperasi aja. Ini saya, ini asal. Kalau yang ketiga Bedrogolo alimun biul akhirah ini sinau. Saya kira kita ini kata background yang tidak sama, namanya kita ada di agama tiap hari mau sinau. Kalau ingin sinau mempenggimulah. Yang mulai biasa kepeksa sinau. Jadi jangan sampai tidak mengajar bisa ikut aja. Nah, terus yang nomor 4 itu artinya ngayomi. Jadi fakih niku tidak sama dengan pinter ternyata. Kalau tinggal fakih niku bukan sama dengan pandai, tapi fakih niku peka, cerdas, ngerti. Jadi fakih niku ngerti. Jadi ngerti terhadap kemaslahatan. Kalau mireng nih pidato nih Jamaluddin Ahmad tambah beras niku nalikane kula maca tafsir ing juz 28 qad sami Allahu qala nabi niku. Nalikane haulah wadul niku tentang diri. Yang termasuk fakihan masolih lagi termasuk ceritanya ya. Jadi ngaten, banyak hukum-hukum itu yang di masyarakat menjadi uruf. Mestinya nggak cocok tapi di masyarakat sudah jadi uruf. Dan uruf itu perintah Quran wa'mur bil urf. Uruf itu adalah tradisi. Contoh begini, contoh dalam fikih itu di hari ini ternyata ceritanya dalam surah Al-Mujadalah ayat 1 itu ceritanya dihar. Di Sulam Taufik kitab kita itu dihar itu akan menjadikan suatu orang bertalak. Walaupun beda, kalau di jahiliyah dihar itu sama dengan talak bain selamanya. Tapi setelah ada cerita haulah itu madulne bojone akhirnya menjadi kafarot kan gitu. Tetapi yang disebut fakir itu inilah orang itu di hari itu begini, misalnya istrinya dipanggil ibu, bu. Nah, maka dalam teori fikih orang makan penculikan maka pegat pun langsung kalah. Lah ini bagaimana lekat usum? Kadung usum semua nih gitu. Kok saya tidak tahu kalau teman-teman kemana. Kalau orang umum bahasa bubu itu sudah biasa. Ya, ternyata kata Ye Jamal, itu caranya tidak mono, pripun ya. Berarti lek wong lanang nyeluk bubu, itu yakinono orang nyeluk ibu, tapi wong wedok sing bolak-balik ngejak bubu. Ini namanya fakih, kan ini masalah fikih. Nah, kita tidak sama. Bukannya lu ibu. Nah, ini cara apa? Mengelola problema, mengelola uruf. Nah, dan ini banyak sekali tentu teman-teman yang di KWA tahu di munakahat itu kan banyak sekali. Nah, yang hal-hal seperti ini. Maka mari mudah-mudahan dan yang terakhir 5 itu adalah ikhlas. Maka kalau 5 ini bisa lengkap, insya Allah Allah yang hantar kita. Sehingga apapun fasilitas yang kita miliki, baik masih berbenah maupun yang belum dibenahi, tetap punya kepeminatan yang tinggi dari masyarakat karena kita mengarah kepada cari yang diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir saya matur, mari agar orang-orang ini kemudian ini menjadi benar-benar figur, menjadi benar-benar rujukan dan sebagainya. Nah, tentu secara manajemen kita pakai logika yang pertama, tapi secara batin kita mengadakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita terus baca doa. Amin ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.